Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faikatul Hikmah. Ya, pada pagi kali ini saya akan memberikan kuliah Sistem Informasi Kesehatan. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang langkah-langkah pada pengembangan SIK. Oke, Pers. Tujuan pengembangan SIK, jadi babnya kita akan mempelajari tujuan pengembangan SIK, kemudian langkah-langkah pengembangan SIK itu apa saja. Oke, yang pertama, tujuan dari pengembangan SIK itu sendiri. Nah, pada dasarnya sistem informasi sistem informasi ya, tidak ada sistem informasi yang sempurna untuk masa yang tidak terhingga. Karena apa? Ada keperluan-keperluan baru, perkembangan organisasi, usaha, perkembangan teknologi, dan pengaruh luar yang mengharuskan adanya usaha pengembangan sistem informasi baru untuk mengimbangi dinamika organisasi. Jadi, sistem informasi kesehatan itu selalu berubah-ubah, selalu diupdate, sehingga tidak ada yang apa, yang benar-benar betul gitu ya. Pasti ada sesuatu yang nggak sempurna. Oh, ini kayaknya kurang di sini, ini kayaknya kurang di sini. Itu selalu ada dalam pengembangan SIK. Nah, mengapa SIK itu dikembangkan? Yang pertama, untuk mempersiapkan informasi yang berkualitas, meminimalkan terjadinya duplikasi data. Yang ketiga, meningkatkan keamanan data. Yang keempat, mempersiapkan fasilitas kesehatan digital. Yang kelima, mempersiapkan akses kesehatan digital. Yang keenam, memelihara integrasi data kesehatan digital. Nah, pengembangan sistem informasi kesehatan sendiri, pengembangan sistem dapat berarti menyusun sistem baru untuk memastikan sistem lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. Sistem lama perlu diperbaiki atau diganti disebabkan karena ada beberapa faktor. Seperti satu, adanya permasalahan pada sistem lama. Bentar, bentar. Salah. Ya, seperti tadi ada permasalahan pada sistem yang lama, berupa bisa ada gangguan dalam sistem lama yang menyebabkan sistem tersebut tidak dapat beroperasi dengan sesuai dengan yang diharapkan. Nah, kemudian pertumbuhan organisasi yang menyebabkan harus disusun sistem baru. Terus yang kedua, untuk memperoleh peluang, ya. Jadi perkembangan teknologi informasi yang cepat memberikan kemungkinan peningkatan penyediaan informasi yang dapat mendukung dalam memproses pengambilan keputusan. Yang ketiga, adanya instruksi. Penyusunan sistem baru dapat terjadi karena adanya instruksi atasan, misalnya peraturan pemerintah. Nah, pengembangan sistem informasi ya, masih di pengembangan sistem informasi di sini. Jika sistem baru sudah terbentuk, maka diharapkan akan terjadi peningkatan pada sistem tersebut. Apa aja yang diharapkan? Yang pertama, kinerja yang dapat diukur dari beban kerja dan waktu respon. Beban kerja adalah jumlah pekerjaan yang dapat dilakukan pada saat tertentu. Kemudian waktu respon adalah rata-rata waktu yang tertunda di antara dua transaksi atau pekerjaan ditambah dengan waktu respon untuk menanggapi pekerjaan tersebut. Kemudian informasi, terjadi peningkatan kualitas informasi yang disajikan. Yang ketiga, ekonomis, terjadi peningkatan pemanfaatan atau keuntungan atau untuk penghematan biaya. Yang keempat, ada pengendalian. Terjadinya peningkatan pada pengendalian untuk mendeteksi dan memperbaiki masalah kesehatan, memperbaiki kesalahan serta kecurangan yang terjadi. Kemudian yang kelima, efisiensi, yaitu terjadi peningkatan efisiensi operasi operasi yang dapat diukur dengan cara keluaran
keluaran dibagi masukan. Kemudian pelayanan, terjadinya peningkatan pada pelayanan yang diberikan oleh sistem. Nah, sekarang kita masuk pada tahap pengembangan SIK. Langkah-langkah pengembangan SIK, ya. Proses pengembangan SIK melewati beberapa tahap melalui sistem itu direncanakan sampai sistem tersebut diterapkan, dioperasikan, dan dipelihara. Bila operasi sistem dikembangkan, masih terjadi permasalahan pada tahap pemeliharaan sistem, maka perlu dikembangkan lagi suatu sistem untuk mengatasi, dan proses ini terjadi ke tahap yang pertama, yaitu tahap perencanaan sistem. Siklus ini dibuat dengan siklus hidup pengembangan sistem. Apa itu siklus hidup? Ya, nah, siklus hidup pengembangan sistem merupakan suatu bentuk yang digunakan untuk menggambarkan tahapan utama dan langkah-langkah dalam proses pengembangan SIK. Nah, tahap-tahapannya meliputi perencanaan sistem ya. Tahapan utama dari siklus hidup pengembangan sistem terdiri dari perencanaan sistem, analisis sistem, mendesain sistem, melaksanakan sistem, merawat sistem. Nah, oke. Kita mulai yang pertama, yaitu perencanaan sistem. Perencanaan sistem terdiri dari estimasi kebutuhan fisik, tenaga kerja, dana yang dibutuhkan untuk pengembangan sistem, serta mendukung operasional yang telah diterapkan. Nah, pada tahap ini dilakukan penilaian kelayakan sistem baik secara teknis, ekonomis, dan organisasi. Kemudian yang kedua, analisis sistem. Langkah-langkah pada analisis sistem hampir sama dengan yang dilakukan dalam mendefinisikan proyek-proyek sistem pada tahap perencanaan. Perbedaannya terletak pada ruang lingkup tugasnya, ya. Pada analisis sistem, ruang lingkup tugasnya lebih terperinci, yaitu dilakukan penelitian terinci, sedangkan pada tahap perencanaan sifatnya hanya penelitian pendahuluan. Nah, langkah-langkah dasar yang harus dilakukan seperti mengidentifikasi masalah pada sistem lama, memahami kerja sistem lama, menganalisis sistem lama, membuat laporan hasil analisisnya. Kemudian mendesain sistem. Tahap ini mempunyai tujuan utama, yaitu satu, untuk memenuhi kebutuhan pada pemakaian sistem. Yang kedua, untuk memberikan gambaran yang jelas rancang bangun yang lengkap kepada programmer komputer yang terlibat. Langkah-langkah yang dilakukan pada tahap ini adalah merancang pemodelan sistem, yaitu model fisik dan logik dengan menggunakan sistem bagan alir. Kemudian yang kedua, merancang model pemasukan data atau komponen masukan pada sistem. Yang ketiga, merancang tampilan keluaran dan laporan sistem. Yang keempat, merancang basis data sistem. Yang kelima, merancang tampilan menu sistem. Yang keenam, merancang teknologi sistem. Yang ketujuh, merancang pengendalian sistem. Itu yang harus dipikirkan dalam mendesain sistem, ya. Kemudian yang keempat, pelaksanaan sistem. Nah, tahap implementasi sistem merupakan tahap meletakkan sistem supaya siap untuk dioperasikan. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam pelaksanaan ini adalah pemrograman atau pengkodean sistem, pengujian sistem, dokumentasi, pemilihan, dan pelatihan personil. Pemilihan tempat dan instalasi perangkat keras dan perangkat lunak, serta penggantian sistem. Selanjutnya, perawatan sistem. Setelah sistem terpasang, maka sistem tersebut harus bisa dipertahankan. Pemeliharaan sistem diadakan karena dua alasan. Yang pertama, untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan dalam perangkat lunak. Alasan yang kedua adalah untuk meningkatkan kemampuan perangkat lunak dalam merespon perubahan kebutuhan-kebutuhan organisasi. Oke. Konsep dasar pengembangan SIK, ya, berdasarkan manual pengembangan sistem informasi kesehatan,
ya, Sistem Informasi Manajemen Kesehatan yang dikeluarkan WHO tahun 2004. Tahap-tahap pengembangan sistem informasi kesehatan adalah peninjauan sistem yang sudah ada, seperti review the existing systems. Langkah awal yang harus dilaksanakan dengan meninjau kembali sistem yang ada dengan melihat apakah sistem ini telah ada. Kita tidak dapat serta membangun sistem baru, melainkan harus melihat ke dalam apakah saat ini sudah ada sistem yang dilaksanakan. Cobalah membangun kekuatan dan mempelajari kelemahan dari sistem yang sudah ada. Nah, yang kedua, tahap ini dilaksanakan dengan cara berikut. Inventarisir formulir yang ada dari buku dan media lain yang dapat digunakan. Kemudian, mencoba menilai kualitas data menggunakan formulir yang ada. Aspek-aspek tersebut dalam penilaian adalah sebagai berikut. Apakah sudah tepat, lengkap, memenuhi syarat, dan tepat waktu. Nah, itu ya yang harus dipertimbangkan. Kemudian yang berikutnya masih di peninjauan kembali sistem yang sudah ada, yaitu mencari masalah yang ada dalam pengumpulan datanya, melihat faktor-faktor apa yang mempengaruhi pengolahan data tersebut, seperti bagaimana analisa datanya, bagaimana menyebarluaskan datanya, suplai logistiknya, pengembangan sumber daya manusianya, khususnya staf yang ada, serta kerjasama, koordinasi, komunikasi antar dinas kesehatan dengan lintas sektor terkait. Nah, melihat aspek yang dibutuhkan dalam identifikasi sistem, apakah dapat menjawab pertanyaan berikut? Apakah masih dapat dipertahankan? Jadi sistem yang ada apakah masih bisa dipakai lagi? Kemudian apakah masih dapat diperbarui atau haruskah dihilangkan? Nah, kemudian membuat dan melaporkan hasil penilaian yang telah dilaksanakan dan mendiskusikan hasil penilaian dengan pimpinan. Baiknya mau dibawa kemana nih Pak? Sistem yang sudah ada tersebut. Kemudian menentukan kebutuhan data, ya, atau defining data needs. Nah, menetapkan kebutuhan data dari unit yang sesuai dengan sistem kesehatan, prinsipnya tingkat administrasi yang berbeda dalam sistem kesehatan mempunyai peran yang berbeda sehingga memiliki kebutuhan data yang berbeda. Ya, tidak semua data yang dibutuhkan dihasilkan melalui sistem pengumpulan data rutin. Data yang jarang dibutuhkan atau yang hanya diperlukan oleh beberapa orang dapat dihasilkan melalui penelitian khusus atau survei sampel aja. Kemudian, gunanya menentukan kebutuhan data. Langkah-langkah apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, mendefinisikan perbedaan aturan atau fungsi untuk setiap level program unggulan. Contohnya, di bagian administrasi, ini administrasi desa, mencari kasus dan fungsi penyedia pelayanan. Kabupaten, fungsinya memonitoring, mensupervisi perencanaan program dan evaluasinya. Provinsi, membuat perencanaan program dan evaluasinya. Nasional, tugasnya untuk membuat kebijakan. Kemudian menentukan kebutuhan data berikutnya, yaitu tentukan peran dan fungsi dari tiap-tiap tingkatan untuk setiap program pokok. Umumnya, ini hanya contoh ya, seperti tingkat administrasi di desa. Dia tugasnya menemukan kasus pelayanan kesehatan, kabupaten melakukan pengawasan dan survei, provinsi melakukan perencanaan program dan evaluasi, nasional fungsinya dia untuk merumuskan kebijakan. Kemudian identifikasi indikator yang dibutuhkan dari setiap tingkatan untuk melaksanakan fungsinya. Perlu diingat bahwa beberapa tingkatan, terutama tingkatan administratif, yang lebih tinggi membutuhkan data yang berasal dari kementerian atau bidang lain yang berhubungan dengan sektor kesehatan. Yang ketiga, tentukan rumus dan identifikasi variabel atau elemen data yang dibutuhkan untuk menghitung indikator. Yang keempat, menentukan sumber dari elemen-elemen data yang berbeda yang dibutuhkan baik untuk pengambilan dan penyebut dari setiap indikator. Sumber datanya berupa
Data rutin yang dihasilkan dari sistem informasi kesehatan dan kementerian. Penelitian khusus dan survei yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, sistem informasi lainnya yang berhubungan dengan kesehatan di bawah tanggung jawab para agen atau institusi lain. Contohnya, sistem registrasi vital yang biasanya di bawah BPS dan data gizi yang dikumpulkan oleh Kementerian Pertanian. Kesimpulannya, beberapa pertanyaan yang harus kita jawab berhubungan dengan kebutuhan data. Di antaranya, kebutuhan minimum data dasar, tugas pokok dan fungsi dari tiap tingkatan administratif harus lebih dipahami sebagai pertanggungjawaban dalam mengintegrasikan data-data yang ada. Kemudian yang ketiga, membedakan data yang seharusnya dihasilkan. Apakah data tersebut dalam sistem pengumpulan data rutin atau dari data yang dihasilkan dari studi dan survei. Oke, itu adalah apa penjelasan tentang bagaimana pengembangan SIK. Oke, untuk tugas praktikumnya, tugas praktikumnya sebentar. Nah, berikut ada tugas praktikum di minggu ke-9 ya. Langkah-langkah pengembangan SIK ya. Berikut adalah contoh identifikasi kebutuhan. Jadi ini adalah contoh identifikasi kebutuhan dari sebuah unit puskesmas ya, khususnya fungsi manajemen puskesmas. Ada identifikasi kebutuhan informasinya ya. Di sini ada beberapa ini hanya contoh ya, tapi nanti kalian akan membuat yang berbeda. Nah, ini ada manajemen unit puskesmas. Manajemen unit puskesmas itu ada beberapa KIA dan KB, gizi, imunisasi, pengobatan, penyuluh-kesmas, pemberantasan penyakit menular, penyehatan lingkungan, tenaga puskesmas, obat, peralatan, keuangan. Jadi kamu bikin detail ya, apa-apa aja yang ada di manajemen unit puskesmas. Nah, siapa pengambil keputusannya? Otomatis di sini adalah kepala puskesmas. Ini semuanya adalah kepala puskesmas. Kemudian, nah, informasi yang dibutuhkan, contohnya di KIA, apa sih informasi yang dibutuhkan? Berapa banyak kematian ibu dan bayi di wilayah kerjanya? Berapa banyak ibu hamil yang berkunjung ke puskesmas di K1, K4? Maksudnya kunjungan pertama dan kunjungan keempat. Kemudian seberapa banyak ibu yang melahirkan ditolong oleh puskesmas? Seberapa banyak bayi dan anak yang dibawa berkunjung ke puskesmas? Kemudian seberapa banyak peserta KB di antara pasangan usia subur? Ini contoh informasi yang dibutuhkan. Berikut contohnya gizi juga. Apa yang dibutuhkan? Persebaran status gizi. Persebaran status gizi ibu hamil yang berkunjung ke puskesmas, kemudian persebaran status gizi bayi dan anak yang berkunjung ke puskesmas. Ini contoh ya. Jadi adik-adik bisa melihat hal ini, apa saja yang dibutuhkan, data apa saja yang dibutuhkan. Nah, untuk tugasnya, nah jadi adik-adik membuat tugas kelompok ya 3 sampai 4 orang, cari website rumah sakit daerah atau rumah sakit swasta, rumah sakit provinsi, rumah sakit pusat, terserah. Tapi harus berbeda. Jadi satu angkatan loh ya, harus beda karena rumah sakit di Indonesia itu sangat banyak sekali. Jadi nggak boleh ada yang sama tiap angkatan ya. Jadi tolong untuk koordinator mata kuliahnya tiap angkatan mengelis ya rumah sakit supaya rumah sakit tersebut beda-beda ya. Jadi silakan Anda berkunjung ke website yang ada di rumah sakit, kemudian
Identifikasi kebutuhan informasi dari rumah sakit yang Anda temukan dalam bentuk tabel seperti tabel yang di atas. Kemudian lampirkan gambar atau screenshot website dan link rumah sakit yang dijadikan rujukan. Itu ya. Kemudian untuk sistematikanya, ya, sistematika laporannya bagaimana, Bu? Nah, ini di sini sudah ada. Nanti Bu Ica lampirkan ya di LMS. Kalian bisa download di LMS Polij. Oke? Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Kita ketemu di kelas untuk bisa praktikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.